Baik, rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Hari ini saya akan menggenapi janji seperti yang kemarin, akan coba mengukur dengan alat sederhana pakai pH meter. Kenapa saya katakan alat sederhana? Karena saya akan menguji coba juga dengan alat yang lebih canggih. Nah, ini saya ditemani oleh asisten saya, namanya siapa? Rizky. Nah, asisten saya namanya Rizky, untuk menguji coba dengan pH meter. Nah, pH meternya seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, inilah bentuk pH meternya. Kemudian memang ini sudah saya persiapkan supaya tidak terlalu lama. Nah, jadi langsung kita coba lihat. Ini air normal. Air normalnya itu nilainya 6,7, terlihat ya, 6,7. Nah, ini air normal atau air aqua atau aqua galon di Madura, sekitar 6,7. Itu masih terhitung masih bagus, antara 6,7 sampai 7. Nah, normalnya memang 7. Kalau air yang murni banget itu netral dia, jadi 7. Ini saya netralkan dulu. Setelah saya netralkan, oh ya, untuk alat pH meter ini ada untuk kalibrasi. Kalibrasinya itu seperti ini untuk mengkalibrasi. Kalibrasinya nanti ada di belakangnya, seperti ini. Mungkin nanti pas membahas detail akan saya beritahu. Nah, ini tadi udah ketemu angkanya ya, 6,7. Terus dia kalau antara 6,7 sampai 6,8 artinya masih normal, karena di sini juga ada pH tester itu untuk 6,7 dan 6,86. Kemudian ada kalibrasi 4 itu artinya di asam, 6,86 itu artinya di basa gitu. Jadi kita untuk mengukur kadar asam atau basanya air di kolam. Nah, untuk kalibrasinya seperti ini rekan-rekan, tinggal kita putar, dimasukkan ke dalam lubangnya seperti ini, biar lihat panjangnya. Seperti ini, tinggal kita masukkan, kemudian diputar, ininya diputar ya. Ini untuk mengkalibrasi agar angka dari pH meter di angka 7 atau 6,86 itu angka yang boleh untuk dilakukan kalibrasi. Maksudnya itulah angkanya 6,86 sampai 7. Atau gampangnya dua pilihan aja, 7, karena 7 itu netral ya, tidak asam tidak basa, itu kondisi netral. Jadi kalau misalkan kondisi asam itu di bawah 6,5, itu sudah kita katakan asam. Kemudian kalau 7 itu netral. Kemudian kalau 7,5 ke atas kita katakan itu adalah basa. Nah, untuk ikan atau lele itu normalnya di angka 7. Itu akan sangat bagus karena itu netral, tidak asam dan tidak basa. Tapi kalau saya lebih memilih misalkan air itu menjadi asam, saya lebih memilih untuk menjadi asam. Karena kenapa? Kalau air menjadi asam, amoniak itu tidak akan cepat berkembang biak pada saat asam. Tapi kalau pada saat basa, bakteri patogen atau amoniaknya itu dia akan cepat menjadi racun. Itu rekan-rekan sekalian ya. Ini saya uji cobakan. Oh ya, satu lagi, kalau asam itu mudah dinaikkan dengan menambah kapur dolomit, itu dia akan bisa naik. Nah, untuk di Madura kebetulan airnya sudah berkapur sehingga
gampang naik, tinggal kita tambahkan air saja dia akan langsung naik. Oke rekan-rekan, ini tadi tingkat pengujian kita di air, ini juga sebagai pembersih. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana kita mencampur pH ini. pH metannya. Pegang dulu ini, Com. Nah, nanti kita akan mencampurkan ke dalam kedua tempat ini. pH 6 nanti akan kita masukkan ke sini, pH 6,68, pH 6,86, kemudian kita masukkan ke sini pH 4. Gitu ya rekan-rekan. Nah, ini tadi kayaknya agak keputus. Kita masukkan ke sini bubuknya untuk pH 4. Nanti kita akan kalibrasi. Gimana caranya? Nanti akan saya perlihatkan rekan-rekan sekalian. Ini saya akan matikan dulu untuk saya persiapkan dulu. Baik rekan-rekan, ini tempatnya juga sudah berubah ya. Jadi saya sudah masukkan tadi larutannya ke dalam ini. Saya buka karena sudah habis juga tadi. Akhirnya saya buka, saya masukkan larutannya ke dalam cairan ini, ke dalam air ini. Kemudian pH 4 nya saya masukkan ke dalam asamnya, ini saya masukkan ke dalam gelas yang satunya. Kita akan melakukan uji coba. Kita lihat dulu, ini air normalnya tadi antara 6,7 sampai 6,8. Kita akan masukkan ke basa dulu. Pegangin ya. Kita akan masukkan ke dalam basa. Kemudian kita cek, dia langsung berubah angkanya menjadi basa. 3,6, 3,7 tadi, 3,6. Aduk yang pelan-pelan. Udah nanti kita lihat angkanya berapa saat ini. 3,4. Dia menjadi basah ya. Ini karena tadi saya campurkan cukup banyak di dalam larutan di dalam airnya, malah dia turun terus ya, jadi asam langsung 3,3 ya, jadi 3,4. Mungkin kalau nanti larutannya sudah mulai turun, dia akan menjadi sekitar 4. Ini memang baru saya gunakan kembali rekan-rekan, takutnya bubuknya juga sudah kadaluarsa. Ini hanya untuk contoh aja kepada rekan-rekan sekalian ya, hanya untuk contoh saja. Ya, dia tetap akan menjadi asam. Ini sebagai contoh aja bahwa dia turun. Bersihkan lagi di Aquades, bersihkan lagi, bersihkannya hanya bersihkan aja sensornya, dia akan kembali lagi sedikit-sedikit, dia akan naik normal ke angka sebelumnya sekitar 6,7. Ini kita bersihkan dulu sensornya. Ya gitu tuh. Nah, dia akan kembali lagi ke angka normalnya air ini sekitar 6,7. Cuma mungkin karena bercampur asam juga, airnya juga mungkin tidak kembali ke 6,7,
namun minimal airnya dia akan kembali tetap kembali ke masih 6,1. jadi dia bisa kembali, bisa juga tidak karena airnya sudah tercampur, di sensornya sudah tercampur, tidak murni lagi, sehingga menjadi 6,1. Oke, ini kita hanya bersihkan, kemudian kita coba untuk masukkan ke dalam larutan air yang sudah kita campurkan basah 6,86. Nah, kita coba aduk pelan-pelan. Kita lihat di 5,7, ini langsung turun ya. Ini karena bubuknya juga sudah lama, saya takutnya sudah kadaluarsa ini. 5,6, 5,7. Artinya bisa terlihat ya perubahannya rekan-rekan. Dia akan mengkalibrasi, karena ini untuk mempersingkat waktu, saya tidak ingin menunggu lama-lama hingga ini balik ke angka 6,86 atau sekitar segitu. Tapi sudah terlihat dari sini perbedaannya, ini akan kembali ke angka sekitaran 6,86. Nah, kalau kita bersihkan lagi, dia juga akan kembali ke angka netral. Cuma karena ini airnya juga sudah tercampur, berarti ada air tercampur basah dan garam. Aduk. Nah, dia akan otomatis berubah. Tapi bisa kita lihat ada perubahan dari 5,7 jadi 5,9 jadi 6, terus dia akan naik. Aduk lagi. Karena air normal di sini tadi awalnya 6,7 sampai 6,8. Kalau selisih 0,1 itu masih wajar rekan-rekan sekalian ya. Nah, tapi kalau kita masukkan kembali ke larutan ini, dia akan cepat kembali langsung ke angka 3,5. Aduk ya. Nah, cukup. Berhenti. Nah, langsung terlihat kan, tadi 3,5 turun 3,3. Artinya karena air tadi saya tuangkan ini semua, langsung saya tuangkan semua hingga kosong, berarti tidak terlalu normal, harusnya hanya sedikit aja. Ini pun saya buka karena sekalian saya mau beli baru, takutnya kadaluarsa, jadi saya habiskan, saya buka sekalian. Nah, tapi terlihat di sini perbedaan, langsung aja supaya terlihat perbedaan, jangan berlama-lama untuk mengikuti angkanya naik dan turun. Di sini 3,3 berarti sifatnya asam, karena di bawah 6,5. Nah, ini air normal sudah tercampur dengan larutan asam dan basah, dia akan naik lagi ke 5,6. Akan terlihat perbedaannya. Nah, secara singkat aja kita masukkan lagi ke angka basah, aduk ya. Udah. Nah, dia akan naik nanti angkanya. Oke, mungkin itu mengenai kalibrasi. Kita akan masuk ke kolam. Baik rekan-rekan, ini kita lanjutkan. Kita sudah di kolam yang kemarin yang pemijahan 2:1. Ini hari ke-5, kalau tidak salah ini hari ke-5 ya, atau hari ke-6, saya lupa ya. Nanti dilihat ininya apa, dari video sebelumnya. Kalau tidak salah hari ke-5 ini ya, hari ke-5 kalau tidak salah. Nah rekan-rekan, ini udah dilakukan pengukuran oleh
asisten saya sekaligus anak saya yang biasa bantu. Angkat Jong, angkat, kita lihat angkanya 6,5, 6,6. Nah, ini sudah masuk ke asam, cuma nanti saya akan uji dengan alat yang lebih canggih lagi. Takutnya ini alatnya sudah mulai error karena alat ini juga sudah lama. Memang 6,5 awalnya, ini sudah masuk asam, cuma takutnya agak error, makanya nanti akan saya coba untuk gunakan alat lain yang lebih canggih. Artinya hari ini rencananya saya akan ganti air. Saya akan coba, nggak usah dicolokin lagi, nggak usah dites lagi, udah pegang aja. Nah, ini akan saya coba untuk ganti air, untuk stabilitas air. Air sebenarnya sudah matang ya, hari ini sudah matang, terlihat bening, hijau bening nih. Cuma karena untuk agar stabilitas air lebih terjaga, saya ingin menggantinya. Walaupun ikan juga masih lincah. Secara kalau tidak ingin diganti, misalkan rekan-rekan ada kesibukan atau tidak sempat, kalau seperti ini ikannya masih bisa tidak diganti karena gerakannya masih lincah, tidak lemes. Gerakannya semuanya masih lincah, air pun masih bagus, bening, dan malah ini airnya sudah matang. Nah, saya perlihatkan gerakan ikannya di sepanjang kolam, masih berenang-renang dengan lincah ya, tanpa lemes-lemes ya. Kalau pagi-pagi, karena ini baru jam 5:30, biasa dia menggantung di atas karena kekurangan oksigen di bawah. Nah, itu nanti berhubungan dengan dissolve oksigen. Kita akan hitung juga oksigen terlarut yang ada di dalam air ini. Nah, kemudian juga kalau sempat, saya hari ini rencananya mau membuat kolam terpal, karena saya juga jualan kolam terpal yang paling termurah se-Jawa Timur. Jadi saya sedang membuat, mungkin nanti sekilas bisa saya tunjukkan kolam yang sedang saya buat kalau nanti ke arah Modung di daerah Bangkalan. Dari kemarin 2 hari saya belum mengerjakan, dan hari ini rencana akan mengerjakan, tapi pagi-pagi biasanya saya sempatkan waktu untuk memantau dan mengurusi ikan dulu, termasuk memberi makan dan memantau semua keadaan, karena ada di depan yang sudah hampir panen, bahkan sudah siap dipanen ukur 3, cuma belum sempat saya jual karena masih kesibukan pembuatan kolam tersebut. Belum sempat saya tawarkan ke teman-teman. Biasanya saya calling, saya ada ukur 3 nanti diambil. Baik rekan-rekan, ini akan saya stabilkan airnya. Stabilitas airnya akan saya ganti agar airnya lebih sehat lagi ikannya. Nanti akan saya beri atau kasih lihat lubang saluran pembuangannya di luar sana. Kebetulan di luar jendela itu sambungannya di situ, sambungan pembuangannya. Nanti akan saya buka dulu, baru akan saya perlihatkan bagaimana cara mengganti airnya. Mungkin bisa sampai 50%, tapi kalau tidak cukup waktunya mungkin nanti secukupnya. Ini tidak perlu 50% juga tidak apa-apa, 10% atau 20% pun cukup karena airnya juga pas baru matang. Ini hanya untuk stabilitas air aja, ada pergantian dan membuang amoniak yang di bawah. Saya akan putus dulu, saya akan berhentikan dulu, nanti akan saya siapkan dulu
saluran pembuangannya dengan yang kecil. Oh ya, sekalian saya perlihatkan, mungkin inilah nanti saya akan ganti karena ini larva masih hari kelima. Lubangnya seperti ini, kelihatan tidak ya, seperti ini. Nah, itu kan lubangnya kelihatan kecil-kecil. Ini larva tidak akan masuk karena ini bornya sekitar 1 mili. Ini di sepanjang ya, artinya sepanjang ini kalau diputar gitu ya, ini 1 mili semua. Nah, ini yang akan saya gunakan. Nah ini secara panjangnya. Oke, ini juga kolam pemijahan belum saya gunakan hingga airnya agak butek karena waktunya kebetulan rekan-rekan, bukan sombong ya, hanya waktunya kebetulan belum sempat, jadi belum sempat dipijahkan sehingga nanti harus dibuang dulu airnya, ganti air baru memijah lagi. Baik, mungkin itu rekan-rekan sekalian ya. Baik rekan-rekan, ini saluran pembuangan. Ini yang tadi jendela di dalam saya tunjukkan, ini luarnya. Nah ini saluran pembuangannya, kita akan coba buang dulu karena ikannya masih kecil-kecil. Buangnya tidak boleh langsung buang langsung dibuka karena dia pastinya akan tersedot dan itu membahayakan karena larva masih kecil. Jadi kita gunakan ini atau ini. Nah, ini saja yang agak lebih panjang. Bang pegangin dulu ya. Awas tangannya itunya kena tuh. Nah, itu kena. Baik kan pipa ini saluran pembuangan. Hari ini udah buka. Dibuka ya. Begitulah cara kita membuang rekan-rekan. Nah, dengan cara seperti ini dia akan menyesuaikan dengan ketinggian di dalam sehingga sedotannya juga tidak terlalu kuat. Seharusnya mungkin agak lebih tinggi lagi, mungkin sekitar harus sekian karena tinggi di dalam kolamnya itu kan cukup tinggi, jadi harusnya kita samakan dengan ketinggian di bawah. Cuma berhubung saya tidak ada yang lebih panjang, jadi saya gunakan ini aja, sudah cukup untuk menahan laju air sehingga tidak terlalu deras. Karena kalau terlalu deras, air akan keluar dengan cepat dan di dalam otomatis tersedot dan sebagian mungkin akan mengalami kematian. Mungkin itu kita lihat di dalam. Nah, kebetulan saya dari Jakarta, plat masih B, walaupun saya di daerah Bangkalan. Nah ini di dalamnya seperti ini. Nah ini alat yang tadi buat kita uji kalibrasi. Seperti inilah penampakan di dalam. Mungkin tidak terlihat sampai di sana, saya zoom juga kebetulan tidak bisa, tapi saya beritahukan bahwa ikan berenang di sampingnya tetap, walaupun setelah tersedot dia akan kabur karena 1 mili, sedangkan ikan ini kepalanya sudah cukup besar dan sudah cukup kuat karena ini hari kelima untuk melakukan aktivitas terhadap ikan lele. Untuk amannya setelah 5 hari atau minimal 5 hari, itu ikan sudah cukup kuat. Karena kalau di Madura ini hari kedua itu kan diberikan cacing, otomatis
Dia kalau 5 hari itu berarti sudah 3 hari makan cacing, insya Allah sudah kuat. Dan seperti itu. Ini penggantian airnya tinggal kita tunggu sampai airnya berkurang sekitar, saya tadi lihat perkembangan dari air, saya hanya sirkulasi 10% untuk dikurangi. Ya rekan-rekan, karena saya lihat kondisi airnya pada saat awal terbuang hanya keluar sedikit amoniak dan sekarang sudah bersih, maka saya akan tutup. Abang ambil. Abang juga nih. Oh, jangan kena tangan. Ya hanya dah bisa. Itu ada buka. Kebasahan. Habis deh. Itu hanya sudah habis. Lalu kita harinya gak habis lagi. Baik, sudah saya tutup karena tidak kotor dan baunya juga seger seperti air bersih normalnya. Air sudah matang, jadi saya putuskan tidak membuang 10%, hanya mungkin saya membuang tadi sekitar 2 atau 3 menit saja, atau paling lama tadi sekitar 3 menit. Oke rekan-rekan, saya sambung lagi nanti. Nah baik rekan-rekan, tadi kan ingin saya perbandingkan, ini tadi alat pH yang kita gunakan, harganya sekitaran 150, mungkin sekarang sekitaran 100-an, 100 ribuan, kurang dari 150 mungkin 110-an. Nah ini pH yang sederhana. Kemudian kita buka alatnya satu-satu. Nah inilah yang disebut dissolve oksigen. Nah ini saya tidak ingin menyebutkan mereknya, takut dikira endorse. Nah ini saya menggunakan CyberScan DO110. Nah itu terlihat kan. Nah ini kemudian dengan cairan-cairannya. Dissolve oksigen itu adalah oksigen terlarut yang di dalam air, sehingga kita bisa mengukur berapa kadar oksigen terlarut kita yang di dalam air. Nah ini sudah dibukakan oleh anak saya juga semua. Ini alatnya namanya dissolve oksigen CyberScan DO110. Masalah merek bisa gunakan yang lain. Alat ini harganya sekitaran sekarang 20 juta atau sampai 25 juta. Kemudian ini pH meter, ini pH meter tersendiri, hanya khusus pH meter saja, dan temperatur. Kalau ini bisa mengukur DO dengan pH. Nah, tunggu, ini DO dengan DO saja, khusus DO, ada suhunya. Nah ini adalah pH, ini probnya pH dan temperatur. Kemudian ini alat buat mengukur pH lengkap, ini pH, DO, temperatur dengan TDS. Nah ini bisa diukur seluruhnya oleh ini. Nah ini ya apa namanya, peralatan probnya seperti ini. Kalau rekan-rekan ingin lihat, sama ini buat temperatur yang kecil, kalau ini buat pH. Kemudian nanti akan kapan waktu nanti akan saya coba gunakan dan akan saya rekam dulu untuk sharing kepada rekan-rekan. Ini untuk DO, pengukur DO. Ini semuanya probnya itu akan dimasukkan ke dalam air
untuk menampilkan kadarnya atau nilainya dalam langsung digital gitu. Ini yang ini adalah TDS yang belum saya buka, ini adalah TDS, ini TDS meter, ini probe-nya. Ini probe-nya TDS. Oh, penutupan. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi saya lupa mengeluarkan. Ini adalah, bentar, saya keluarkan dulu ya, kebetulan masih pagi. Ini saya keluarkan dulu. Ini adalah maaf, ini adalah refraktometer, alat mengukur kadar amoniak. Kadar amoniak ini yang paling termahal di antara semuanya. Ini harganya mungkin saat ini sekitar 50 juta. Bener banget. Untuk mengukur kadar amoniak. Nanti penggunaannya bisa saya sharing ke rekan-rekan sekalian. Ini juga mau saya buka. Cong, bukain Cong, nentuin. Ini biar rekan-rekan tarik tangan dua dong. Maaf pakai kaki rekan-rekan, anak saya nggak paham cara bukanya, susah. Oke, kita coba buka alatnya seperti apa. Ini alat mengukur kadar amoniak, atau bisa juga mengukur kadar garam, atau yang melakukan pembiasan cahaya diukur dengan alat namanya refraktometer. Alatnya seperti ini ya. Mungkin itu rekan-rekan, ini adalah peralatan yang akan saya uji coba, dan insya Allah saya akan sharing semua penggunaan alat saya. Kebetulan saya sedang melakukan riset untuk mengukur kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Nanti akan saya jelaskan kaitannya dengan kesehatan ikan. Terus mengukur kadar amoniak, mengukur oksigen terlarut. Ini pH yang sederhana untuk mengukur asam dan basa. Ini juga pH sederhana, ini pH yang mahal nih, bukan sederhana. Ini alatnya sekitaran 20 jutaan. Kalau ini Lovibon ini lengkap, ini masih sekitar 27 jutaan kalau tidak salah. Yang paling mahal itu masih sekitar 50 jutaan ya. Mungkin itu rekan-rekan, nanti akan saya share hasilnya, juga akan saya share untuk berbagi kepada rekan-rekan sekalian, sehingga paham dasar-dasar dalam mengelola atau membudidaya ikan lele, dari mulai dasar hingga tingkat yang benar-benar tingkatannya sudah di riset secara ilmu teknologi dengan alat yang modern. Terima kasih, sampai berjumpa lagi besok.